Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih banyak sudah berkunjung kembali di video kami. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Waktu Mas ID, tempat kita berbagi tips dan ilmu bermanfaat untuk para lansia agar tetap sehat dan bugar di masa pensiun. Seringkali kita mendengar bahwa sayuran adalah kunci hidup sehat. Ya, itu memang benar. Sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua sayuran cocok untuk semua orang, terutama bagi lansia? Beberapa jenis sayuran, jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan atau dengan cara yang salah, justru dapat menimbulkan masalah kesehatan yang tidak kita inginkan. Kita akan membahas 8 jenis sayuran yang perlu Anda waspadai. Namun, jangan salah paham. Ini bukan berarti Anda harus benar-benar menghindarinya. Sebalik, kita akan belajar bagaimana mengonsumsi sayuran-sayuran ini dengan cara yang tepat agar manfaatnya bisa kita rasakan secara maksimal, tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Waktu Mas ID, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 8 jenis sayuran yang perlu diwaspadai. Pertama, wortel adalah sayuran yang terkenal karena kandungan beta-karoten yang tinggi, zat yang diubah tubuh menjadi vitamin A, dan sangat baik untuk kesehatan mata. Selain itu, wortel juga mengandung antioksidan kuat, yang bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Konsumsi wortel secara teratur dapat membantu mencegah berbagai penyakit degeneratif. Namun, bagi lansia dengan kondisi tertentu seperti diabetes, konsumsi wortel dalam jumlah besar perlu diwaspadai. Wortel memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Meskipun indeks glikemiknya relatif rendah saat dimakan mentah, indeksnya bisa meningkat saat dimasak. Oleh karena itu, penderita diabetes harus memperhatikan porsinya. Selain itu, asupan beta-karoten yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi yang disebut karotenemia, di mana kulit menjadi kekuningan. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya, tetapi bisa menjadi indikasi bahwa asupan wortel Anda sudah terlalu banyak. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, konsultasikan dengan dokter. Kandungan vitamin A yang berlebihan dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Kedua, oyong atau gambas mengandung banyak air dan serat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Serat di dalamnya membantu mencegah sembelit, masalah umum yang sering dialami lansia. Selain itu, oyong juga rendah kalori dan mengandung berbagai mineral penting seperti kalium dan magnesium. Meskipun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Beberapa oyong bisa terasa pahit. Rasa pahit ini disebabkan oleh senyawa cucurbitacin, yang sebenarnya tidak berbahaya dalam jumlah kecil. Namun, jika pahitnya terlalu kuat, sebaiknya jangan dimakan, karena bisa menimbulkan mual atau masalah pencernaan lainnya. Oleh karena itu, sebelum mengolah oyong, pastikan untuk mencicipi sedikit. Jika terasa pahit, lebih baik dibuang. Ketiga, jamur tiram adalah sumber protein nabati yang sangat baik, menjadikannya alternatif sempurna bagi yang ingin mengurangi konsumsi daging. Selain itu, jamur tiram juga mengandung beta-glukan, sejenis serat yang telah terbukti dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun, bagi sebagian orang, jamur tiram bisa sulit dicerna. Protein yang terkandung di dalamnya bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung atau gas. Jika Anda memiliki sistem pencernaan yang sensitif, sebaiknya konsumsi jamur tiram dalam porsi kecil terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Keempat, daun katuk terkenal kaya akan zat besi dan vitamin C, kombinasi yang sangat efektif untuk membantu mengatasi anemia. Vitamin C di dalamnya membantu penyerapan zat besi secara optimal. Selain itu, daun katuk juga mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Meskipun demikian, konsumsi daun katuk dalam jumlah sangat besar dan mentah atau dalam bentuk jus perlu dihindari. Daun katuk mentah mengandung alkaloid papaverin yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan efek samping lainnya. Senyawa ini akan hilang saat dimasak, jadi pastikan Anda selalu mengolahnya dengan cara yang benar. Kelima, bayam adalah sayuran hijau yang sangat populer dan sering dianggap sebagai makanan super.
Kandungan nutrisinya sungguh luar biasa. Bayam kaya akan zat besi yang esensial untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Selain itu, bayam juga merupakan sumber kalsium yang baik. Mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, kondisi yang sangat rentan dialami oleh lansia. Tak hanya itu, bayam juga mengandung vitamin K dalam jumlah tinggi, yang berperan penting dalam pembekuan darah dan kesehatan tulang. Ia juga kaya akan asam folat, nutrisi vital yang dibutuhkan untuk fungsi otak yang optimal dan kesehatan jantung, membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Dengan semua manfaat ini, wajar jika bayam sering direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehat. Namun, di balik semua kebaikan tersebut, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Bayam adalah salah satu sayuran dengan kandungan oksalat yang sangat tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, dapat mengikat kalsium dan mineral penting lainnya di dalam usus, sehingga menghambat penyerapannya oleh tubuh. Bagi para lansia yang berisiko mengalami osteoporosis, konsumsi bayam yang terlalu banyak bisa menjadi masalah. Meskipun bayam mengandung kalsium, kandungan oksalatnya bisa menghalangi tubuh untuk memanfaatkannya secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mengandalkan bayam sebagai satu-satunya sumber kalsium Anda. Selain itu, oksalat juga dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal pada orang yang rentan. Individu yang memiliki riwayat masalah ginjal atau kecenderungan membentuk batu ginjal harus membatasi asupan bayam mereka. Meskipun memasak bayam dapat sedikit mengurangi kadar oksalatnya, namun tidak menghilangkannya sepenuhnya. Untuk meminimalkan efek negatif ini, sebaiknya jangan mengonsumsi bayam setiap hari dalam jumlah besar. Variasikan sayuran hijau Anda dengan kale, sawi hijau, atau brokoli. Jika Anda memasak bayam, pastikan untuk merebusnya dan membuang air rebusannya, karena sebagian oksalat akan larut di dalamnya. Intinya, bayam tetap merupakan sayuran yang sehat. Namun, seperti halnya makanan lain, kuncinya adalah moderasi dan pemahaman akan kandungan nutrisinya. Dengan mengonsumsi bayam secara bijak dan tidak berlebihan, Anda tetap bisa mendapatkan manfaatnya, tanpa harus khawatir tentang efek samping yang merugikan. Keenam, brokoli sering disebut sebagai ratu sayuran, karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Sayuran ini kaya akan vitamin C, yang merupakan antioksidan kuat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang. Brokoli juga merupakan sumber serat yang baik, membantu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Salah satu keunggulan brokoli adalah kandungan senyawa sulforafane. Senyawa ini telah diteliti secara ekstensif dan terbukti memiliki sifat anti-kanker yang kuat. Sulforafane bekerja dengan cara membantu tubuh mendetoksifikasi racun dan melindungi sel-sel dari kerusakan, menjadikannya sayuran yang sangat direkomendasikan untuk pencegahan penyakit. Meskipun demikian, ada satu sisi dari brokoli yang bisa menjadi masalah bagi sebagian orang, yaitu kemampuannya menyebabkan gas dan kembung. Efek ini terutama terasa jika brokoli dikonsumsi dalam keadaan mentah. Ini disebabkan oleh senyawa bernama rafenos, sejenis karbohidrat yang sulit dicerna oleh usus manusia. Rafenos tidak dipecah di usus kecil, melainkan bergerak ke usus besar, di mana ia difermentasi oleh bakteri. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan gas, menyebabkan perut terasa tidak nyaman dan kembung. Bagi lansia dengan sistem pencernaan yang sudah lebih sensitif, efek ini bisa sangat mengganggu. Untuk mengurangi efek gas dan kembung ini, cara terbaik adalah dengan memasak brokoli dengan benar. Mengukus, merebus, atau menumis brokoli akan membantu memecah rafenos dan membuatnya lebih mudah dicerna. Pastikan untuk tidak memasaknya terlalu lama, agar nutrisinya tidak banyak hilang. Anda juga bisa memulai dengan mengonsumsi brokoli dalam porsi kecil terlebih dahulu. Amati bagaimana tubuh Anda bereaksi sebelum meningkatkan jumlahnya. Memadukan brokoli dengan makanan lain yang mudah dicerna juga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada dasar. Brokoli adalah sayuran yang sangat baik untuk dimasukkan ke dalam menu harian Anda. Jangan biarkan masalah gas dan kembung menjadi alasan untuk menghindarinya. Dengan penyesuaian cara memasak dan porsi yang tepat, Anda bisa menikmati semua manfaatnya tanpa harus merasa tidak nyaman. Ketujuh, kubis, yang juga termasuk dalam keluarga cruciferous seperti brokoli, menawarkan segudang manfaat kesehatan. Kubis kaya akan vitamin C dan vitamin K,
serta serat yang mendukung kesehatan pencernaan. Ia juga mengandung antioksidan kuat, yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Selain itu, kubis juga mengandung senyawa sulforafane, yang memiliki sifat anti kanker, dan dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Kubis juga merupakan sayuran yang sangat rendah kalori, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin menjaga berat badan tetap ideal. Namun, di balik semua kebaikannya, ada satu senyawa yang perlu diperhatikan, terutama bagi lansia yang memiliki masalah tiroid. Kubis mentah mengandung goitrogen, senyawa yang jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar, dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid. Goitrogen bekerja dengan cara menghambat penyerapan yodium oleh tiroid, yang bisa mengganggu produksi hormon tiroid. Bagi individu yang sudah didiagnosis dengan hipotiroidisme atau memiliki riwayat masalah tiroid, konsumsi kubis dalam jumlah berlebihan bisa memperburuk kondisi mereka. Gejala yang mungkin muncul termasuk pembengkakan kelenjar tiroid, goiter, kelelahan, dan penambahan berat badan. Berita baiknya adalah, efek goitrogen ini sangat bergantung pada dosis. Artinya, Anda perlu mengonsumsi kubis dalam jumlah yang sangat besar dan secara rutin untuk melihat efek negatifnya. Selain itu, memasak kubis dapat secara signifikan mengurangi kadar goitrogen di dalamnya. Mengukus, merebus, atau menumis kubis hingga layu adalah cara yang efektif untuk menetralkan senyawa goitrogen ini. Anda tidak perlu khawatir jika hanya mengonsumsi kubis dalam jumlah normal sebagai bagian dari diet seimbang Anda. Jadi, jangan ragu untuk menikmati kubis dalam salad atau sup. Jika Anda memiliki masalah tiroid, cukup pastikan untuk memasaknya dengan benar dan tidak mengonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan setiap hari. Kedelapan, ubi jalar adalah sayuran akar yang lezat dan bergizi. Ia merupakan sumber karbohidrat kompleks yang baik, memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Ubi jalar juga kaya akan serat yang penting untuk kesehatan pencernaan dan membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Salah satu nutrisi paling menonjol dalam ubi jalar adalah beta-karoten, antioksidan kuat yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat krusial untuk kesehatan mata, kekebalan tubuh, dan kesehatan kulit. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin C, kalium, dan mangan. Meskipun ubi jalar memiliki banyak manfaat, ada satu hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin mengontrol kadar gula darah. Ubi jalar memiliki indeks glikemik EG yang lebih tinggi dibandingkan sayuran lain, terutama ketika dimasak. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula darah Anda. Saat ubi jalar dimasak, khusus dengan cara direbus atau dipanggang, pati di dalamnya menjadi lebih mudah dipecah menjadi gula, yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Bagi penderita diabetes, mengonsumsi ubi jalar dalam jumlah besar tanpa kontrol bisa memengaruhi manajemen gula darah mereka. Penting untuk mengonsumsinya dalam porsi yang terkontrol dan tidak berlebihan untuk mengelola efek ini. Anda bisa mengonsumsi ubi jalar bersama dengan protein atau lemak sehat. Misalnya, memadukannya dengan ayam, ikan, atau alpukat. Kombinasi ini dapat membantu memperlambat penyerapan gula dan mencegah lonjakan yang drastis. Cara lain adalah dengan memilih ubi jalar yang dipanggang dengan kulitnya, karena serat pada kulit dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Jadi, ubi jalar tetap bisa menjadi bagian dari diet sehat Anda, asalkan Anda mengonsumsinya dengan bijak. Pahami porsi yang aman bagi kondisi Anda, dan padukan dengan makanan lain untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi, apakah ini berarti Anda harus berhenti makan sayuran-sayuran ini? Tentu tidak. Kuncinya adalah moderasi dan cara pengolahan yang tepat. Porsi moderat, alih-alih mengonsumsi satu jenis sayuran dalam jumlah besar, variasikan menu Anda setiap hari. Misalnya, kombinasikan wortel dengan sayuran hijau lainnya. Cara memasak yang tepat, sebagian besar efek negatif dari sayuran di atas dapat dikurangi dengan memasaknya. Memasak dapat menghancurkan senyawa yang berpotensi berbahaya dan membuatnya lebih mudah dicerna. Konsultasi medis. Jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, masalah tiroid, atau masalah ginjal, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda mengenai porsi dan jenis sayuran yang aman untuk Anda. Tidak ada satu jenis makanan pun yang dapat memberikan
semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk menjaga variasi dalam pola makan kita. Dengan mengonsumsi beragam sayuran, kita bisa mendapatkan manfaat nutrisi yang berbeda-beda tanpa risiko mengonsumsi satu senyawa secara berlebihan. Mengerti cara kerja setiap sayuran dan bagaimana ia memengaruhi tubuh Anda adalah langkah awal yang sangat baik. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat membuat pilihan yang lebih cerdas dan menjaga kesehatan Anda di usia emas ini. Jangan biarkan ketakutan akan efek samping membuat Anda menghindari makanan sehat. Ingatlah, gaya hidup sehat adalah kombinasi dari pola makan seimbang, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan pikiran yang positif. Mari kita terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai memikirkan kembali kebiasaan makan sayuran Anda? Mari kita mulai hari ini juga untuk menghindari kebiasaan buruk yang tidak disadari dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat dan terinformasi. Bagikan video ini kepada Tuan Men atau kerabat lansia Anda agar mereka juga bisa mendapatkan informasi berharga ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.